Pemirsa, Lebaran Betawi kembali digelar di Monas, Jakarta dengan serangkaian kegiatan meriah. Tak hanya tampilkan kesenian, acara juga dihadirkan kuliner khas Betawi. Masya Allah. Ya, silakan. Wali acara. Warga meramaikan gelaran acara Lebaran Betawi yang berlangsung di Monas selama 2 hari. Acara turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno. Mengusung tema menyongsong 5 abad Jakarta dengan semangat mempererat kearifan lokal masyarakat Betawi, acara ini menyajikan berbagai tradisi seni dan budaya Betawi seperti lenong, tari tradisional hingga atraksi silat. Selain itu, para pengunjung juga disuguhkan aneka makanan khas Betawi yang menggugah selera. Tak hanya melestarikan budaya Betawi, acara Lebaran Betawi juga jadi ajang silaturahmi antar warga Jakarta. Masya Allah. Ya, silakan. Wali acara yang penuh dengan kehikmatan ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana Lebaran Betawi 2025 di Monas, Jakarta, pemirsa sudah terhubung bersama kami rekan Hadisti Arifa. Halo, selamat siang Hadisti. Dari pagi ini hingga nanti sore, apa saja rangkaian kegiatan yang digelar di Lebaran Betawi kali ini? Iya, baik. Selamat siang Pram dan juga pemirsa. Terkait rangkaian acara Lebaran Betawi 2025 ini memang banyak sekali menyuguhkan kesenian dan juga kebudayaan yang kental dengan nilai-nilai tradisional dan juga kearifan lokal. Nah, kalau rangkaian sendiri memang tadi ini yang menarik adalah seperti adanya tarian-tarian khas Betawi yang energi, kemudian juga permainan musik Tanjoro yang mengesan, kemudian juga tentunya adalah lenong Betawi yang klasik namun menghibur, lalu juga kehadiran ondel-ondel yang menjadi ikonik dari adat dan juga kebudayaan Betawi. Dan dari pantauan saya memang sejak dari tadi pagi ini yang dimulai pada pukul 8 pagi hingga siang hari ini semakin ramai warga yang datang dari berbagai daerah di Provinsi DKI Jakarta. Mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Timur, Selatan hingga Kepulauan Seribu. Bahkan masing-masing dari setiap daerah ini mendirikan booth-nya untuk menunjukkan seperti apa antusias mereka dalam Lebaran Betawi 2025. Nah, ini saat ini saya berada di booth Kepulauan Seribu untuk mengetahui seperti apa sih keseruan acara Lebaran Betawi 2025 ini. Saya akan coba untuk tanya salah satu warga yang ada di sini. Selamat siang, Mbak. Aku boleh minta waktunya sebentar? Oke, Mbak dengan siapa nih, Mbak? Saya Keisha dari warga Pulau Harapan, Kepulauan Seribu. Iya. Dari Kepulauan Seribu. Mbak, untuk Lebaran Betawi 2025 yang berlangsung di Monas ini seperti apa sih keseruan dan kesannya, Mbak? Baik, terima kasih. Ini luar biasa ya, karena tahun lalu itu tidak ada Lebaran Betawi, adanya 2 tahun lalu. Tahun ini sudah cukup meriah, ada atraksi palang pintu, ada ondel-ondel, belum lagi dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu. Jadi kami dari Kepulauan Seribu pun sebagai warga sangat antusias sekali menyambut Lebaran Betawi ini, dan kami dari Kepulauan Seribu membawa juga makanan ciri khas kami. Itu ada barongko, ada pucue namanya, itu empek-empek khas kami dari Kepulauan Seribu. Baru setelah itu ada es buah khusus punya Pulau Seribu juga. Ada yang paling enak itu sop kuning ikan pindang gitu. Itu ciri khas dari Kepulauan Seribu gitu. Jadi kami berharap dari warga Pulau Seribu, walaupun kami ada di pulau, kami tetap ikut di acara Lebaran Betawi ini agar acara Lebaran Betawi ini intens setiap tahun dapat dilakukan juga. Jadi untuk lebih mempererat kekeluargaan, silaturahmi, dan juga kami sebagai warga Kepulauan Seribu bisa mengikuti, bisa menikmati juga ajang mewahnya DKI Jakarta, seperti itu. Tadi Mbak, dari pagi sampai siang hari ini kan banyak sekali hiburannya begitu ya. Apa aja sih Mbak hiburan yang menarik perhatian ya? Baik, karena kami di pulau kan hanya lihatnya ikan laut gitu ya. Jadi kami tuh sangat bahagia banget gitu. Ada atraksi palang pintu yang benar-benar itu aslinya Betawi punya ya. Jadi ada atraksi palang pintu, baru saling berbalas pantun, terus belum lagi dengan acara ondel-ondel dan abang none juga, seperti itu. Boleh mungkin pesan dan harapannya untuk Jakarta dan juga kebudayaan Betawi ke depannya mau seperti apa nih? Baik, terima kasih. Jadi kami berharap kepada Jakarta agar di acara Lebaran Betawi ini nanti akan terus
galakkan, akan terus intens dilakukan di setiap tahunnya, dan semoga Betawi semakin maju, semakin mantap. Seperti itu aja. Terima kasih Mbak Kesha, selamat menikmati acaranya. Baik, Pram dan juga pemirsa, tadi itu yang disampaikan oleh Mbak Kesha, salah satu warga dari Kepulauan Seribu, memang cukup terkesan dengan Lebaran Betawi 2025 yang berlangsung semarak dan juga meriah. Memang rata-rata di sini warga yang datang bersama keluarga, bersama dengan teman-teman dari daerah mereka masing-masing, dan rata-rata juga ini mengenakan baju adat dari daerah Betawi seperti baju adat Sadaria untuk pria, kemudian juga kebaya ancim bagi perempuan. Dan memang kalau saya pantau juga ini banyak sekali hiburan-hiburan yang menarik seperti disampaikan oleh Mbak Kesha tadi, seperti ada tari-tarian khas Betawi, kemudian juga musik khas Betawi, lalu penampilan ataupun kehadiran ondel-ondel yang menjadi ikonik. Dan tidak hanya itu juga, banyak sekali di sini tersedia makanan-makanan khas Betawi bahkan dari daerahnya masing-masing, seperti dari Pulau Seribu tadi yang dibagikan secara gratis kepada pengunjung ataupun juga kepada warga yang datang. Nah, memang terkait tema yang diusung oleh Lebaran Betawi 2025 ini adalah menyongsong 5 abad Jakarta dengan semangat mempererat kearifan lokal budaya Betawi, di mana nanti juga akan ada pameran terkait sejarah kota Jakarta, dan tentu berarti selain ajang ini menjadi hiburan, namun juga berisi edukasi kepada warga yang hadir dan juga datang pada hari ini di Lebaran Betawi. Dan untuk acara ini berlangsung mulai hari ini hingga besok, sehingga tentu dipersilahkan bagi warga Jakarta dan juga sekitarnya untuk hadir karena terbuka secara umum dan juga gratis untuk sama-sama menyemarakkan dan merasakan kemeriahan dari Lebaran 2025 ini. Pram? Ya Disti, tadi saya mendengar yang gratis-gratis di Lebaran Betawi. Mungkin Disti juga bisa bergerak sambil menunjukkan ke pemirsa di rumah seperti apa sih makanan gratis yang dihadirkan dari khas Betawi di sana. Baik, Pram dan juga pemirsa, untuk makanan gratis ini memang seperti terlihat ini di salah satu booth yang ada di Kepulauan Seribu. Ini mereka terlihat ini di sebuah meja seperti ada makanan khas dari Kepulauan Seribu. Ini adalah cumi, yang mana ini bisa dinikmati tentunya oleh pengunjung ataupun warga yang datang, dan memang dibagikan secara gratis. Dan bisa dilihat Pram dan juga pemirsa di layar televisi Anda, tampaknya memang ini makanan cukup menggugah selera, cukup unik begitu ya dari daerah Kepulauan Seribu ini. Dan juga tidak hanya di sini, tidak hanya di booth Kepulauan Seribu, banyak juga dari daerah-daerah lain seperti di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Timur, dan juga Barat yang menyajikan makanan-makanan gratis juga dari daerah mereka masing-masing. Nah, ini juga adalah salah satu makanan lainnya, makanan khas lainnya dari Kepulauan Seribu yang bisa kami perlihatkan kepada Anda, Pram dan juga pemirsa. Baik, kalau untuk ini ada sate gepuk gitu ya, Ibu ya. Ciri khas dari Kepulauan Seribu. Kemudian juga kalau ini apa nih Ibu, aku boleh lihat nggak? Boleh. Ini namanya pucue, empek-empeknya Pucue. Seribu. Semacam pempek dari Kepulauan Seribu begitu ya. Ini dia Pram dan juga pemirsa. Ini cukup menarik, cukup unik, makanannya cukup menggugah selera juga. Tentunya juga ini nanti akan dibagikan secara gratis kepada warga atau pengunjung yang berminat untuk mencicipi makanan-makanan khas, khususnya ini untuk dari daerah Kepulauan Seribu ini. Nah, kalau di booth Kepulauan Seribu ini memang tadi sudah diperlihatkan seperti apa makanan-makanan khas, namun di area luar ini juga ada di depan memang disediakan juga tenan-tenan yang menyediakan beragam jenis makanan, yang mana memang di situ juga sudah ramai warga yang antri untuk mendapatkan makanan ataupun makanan-makanan khas Betawi yang dibagikan secara gratis. Pram? Baik, Hadisti, Anda berhasil membuat saya lapar di studio. Hadisti, kami masih menanti update terbaru dari Anda, dan mungkin saya selepas program Ayu akan langsung menyusul Anda di kawasan Monas Jakarta. Terima kasih sekali, Hadisti. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Warga Depok dihebohkan dengan 2 kasus anak hilang dalam 1 hari pada Rabu 23 Februari lalu. Salah satu kasusnya ternyata merupakan rekayasa.
Dua kasus anak hilang dalam satu hari menghebohkan warga Depok. CR hilang saat sedang berada di rumahnya di kawasan Krukut Limo. Sementara anak lainnya A hilang usai pulang sekolah di kawasan Cinere. Kasih Humas Polres Metro Depok, AKP Yuni menjelaskan CR ditemukan di kawasan Blok M usai naik angkot dari rumahnya saat ibunya sedang menyuci pakaian. Kemudian dibujuk oleh tetangganya yang kebetulan menemukan CR serta satpam mal, kemudian diantarkan pulang. Sementara A dilaporkan hilang usai pulang sekolah dan tidak ditemukan dimanapun. Pihak kepolisian pun menemukan A di rumah kerabat ibunya di kawasan Pondok Ranji Ciputa. Diketahui, A sengaja dititipkan sang ibu untuk kemudian direkayasa menjadi penculikan agar sang ayah yang sedang berada di Bali segera pulang. Kami mohon maaf atas kejadian yang sudah terjadi yang merasakan pihak sekolah, orang tua, murid, dan masyarakat. Bukan kasus hilangnya adalah kasus penculikan, melainkan masalah internal keluarga kami dua. Sangat merindukan papahnya agar papahnya segera pulang untuk penanganan. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Peran dari ibunya bahwa sampai sore itu tidak kembali, dia tidak ada di sekolahnya. Setelah dia jemput ternyata itu keluar, setelah selesai keluar dan menunggu di luar. Ternyata dicari nggak ada. Setelah dibuatkan laporan dan ditemukan oleh tim dari Polda, ternyata anaknya itu dititipkan ke saudaranya. Ternyata setelah diselidiki ternyata pernah ada penyampaian kepada ibunya bahwa dia kangen sama ayahnya karena sudah lama nggak ketemu, dia kangen. Terus ibunya sarankan, katanya yaudah kamu pura-pura hilang aja, mungkin nanti orang tuanya, bapaknya bisa mengetahui dan datang. Jadi itu hanya apa ya, rekayasa saja. Pihak kepolisian pun menegaskan bahwa kedua kasus tersebut bukanlah kasus penculikan anak yang selama ini ramai di media sosial. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, viral di media sosial kondisi jembatan penyeberangan orang dan halte di Cakung, Jakarta Timur yang kondisinya memprihatinkan dan membahayakan. Sejumlah pelat besi hingga atap halte berkarat tidak terawat, bahkan sebagian hilang dicuri orang tak bertanggung jawab. Viral di media sosial, jembatan penyeberangan orang dan halte di kawasan Tipar, Cakung, Jakarta Timur rusak terbengkalai. Sejumlah plat lantai besi hingga atap halte berkarat tidak terawat dan hilang diduga telah dicuri orang tak bertanggung jawab. Meski telah dipasang garis larangan melintas, sejumlah pejalan kaki tetap menyeberang menggunakan jembatan. Warga mengaku enggan menggunakan zebra cross karena rawan kecelakaan. Masalahnya adalah nggak punya alternatif lain. Harus lewat situ. Kenapa? Karena JPO 1 sama yang lain tuh jaraknya cukup jauh. Sementara ada zebra cross di sini agak ngeri juga. Kenapa agak ngeri? Truk-truk banyak banget yang ngebut lewat sini, Mas. Jadi saya harus lewat JPO juga walaupun melipir-melipir gitu. Menerima banyak aduan dari masyarakat terkait rawan kecelakaan, anggota DPRD DKI melakukan sidak jalan rusak di Jalan Layang Lejen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Usai sidak, Pemkot Jakarta Barat diminta untuk memperhatikan jalan-jalan yang rusak, khususnya di jalan protokol. Dan memang laporan-laporan dari masyarakat ini mereka menyatakan bahwa wilayah sini sudah banyak sekali jatuh korban. Rata-rata pengendara motor, Pak. Ya, nah maksudnya gini, saya kebetulan dari Bina Marga lagi kerja di wilayah sini, saya telepon, dia bersikap juga. Jadi tadi kan setengah jam langsung sampai di sini kan. Dinas Bina Marga Jakarta pun didorong untuk segera memperbaiki sejumlah jalan rusak yang kerap membahayakan bagi pengendara yang melintas. Dari Jakarta, Rio Manik, Miftahul Gani, iNews melaporkan.